desa dan ikut mensosialisasikan ya, mensosialisasikan ya. Selain memahami ikut mensosialisasikan. Hari ini pembahasan tentang Perkades yaitu survei kepuasan masyarakat dan Perkades tentang klarifikasi tentang termasuk bagian nomor juga. Dan selanjutnya nanti monggo untuk dipelajari, dicermati bersama-sama karena kita sifatnya di sini belajar ya, belajar dan insya Allah tapi ketika kita bisa belajar kita bisa memahami dan setidaknya walaupun tidak menguasai secara penuh tapi setidaknya kita paham dulu. Ini seperti itu dan mungkin beberapa hal nanti lebih kepada pemahaman terkait dengan Perkades survei kepuasan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik serta gratifikasi dan suap. Jadi tahun 2022 ada Perkades tentang gratifikasi. Kemudian di 2003 nanti kita akan berubah, ada perubahan peraturan kepala desa yang nanti menjadi ada penambahan terkait dengan pencegahan suap. Jadi dulu itu pedoman pemberian gratifikasi tok. Kalau sekarang nanti ada penambahan terkait pencegahan suap. Jadi terkait itu maka kami harus nampak dulu terkait dengan rancangan peraturan kepala desa Sijenggung nomor 4 ini perubahan nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat di unit penyelenggara pelayanan publik di Desa Sijenggung. Ini ada perubahan di tahun ini dan isinya sekilas terkait dengan survei kepuasan di tingkat masyarakat. Jadi di desa itu harus ada survei terhadap pelayanan yang ada di desa. Jadi survei kepuasan ini lebih untuk melihat sebagaimana kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di tingkat desa. Jadi kalau sudah disurvei maka kan akan ketahuan berapa persentase sih pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan ini sasarannya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Jadi dalam survei itu nanti kan ketahuan yang masih kurang di titik mana. Nah, maka kita tingkatkan nanti di titik bagian itu misalnya. Jadi tujuannya itu. Kemudian mendorong penyelenggaraan layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sudah jelas sekali tujuannya untuk mendorong peningkatan pelayanan dan yang paling aneh di sini mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadapnya. Jadi nanti kita bisa mengukur sebenarnya pada masyarakat ini, masyarakat itu pelayanan apa sih yang cenderung mereka menerima dengan baik. Misalnya tiba-tiba kita kasih yang pelayanan online ternyata mereka tidak menerima walaupun pelayanan online secara garis besar itu nyambung nanti di gratifikasi dan suap. Jadi semakin kita jauh bertatap muka maka menghindari dari gratifikasi dan suap. Tapi misalnya nanti kan tidak cocok dengan pelayanan itu maka evaluasi pemerintah desa di Perkades evaluasi kinerjanya ya nanti bisa. Jadi Perkadesnya nyambung muter sebenarnya kayak gitu. Kemudian tujuan prinsipnya ini transparan, jelas, survei kepuasan karena nanti yang disurvei adalah umur 17 sampai dengan 70 yang pernah melakukan pelayanan di desa. Karena di bawah 17 kan belum melakukan pelayanan, perlu KTP sih. Pertama orang meminta pelayanan di desa kan itu kayak KTP secara administrasinya dia umur 17. Nah ini kemudian akuntabel, berkesinambungan nanti setiap tahun ada survei Pak. Yang tahun ini belum disurvei, makanya nanti harus mengumpulkan para kader untuk menyurvei kembali karena dari Perkades nanti dituangkan ke SK. Jadi ada Perkades survei kepuasan, kemudian setelah itu nanti membuat SK tim survei. Nah, jadi itu tim itu yang akan
survei biar nanti transparan. Kalau perangkat yang survei nyatet alat digawe P misalnya. Jadi kalau orang lain maka bisa lebih transparan terhadap hasil survei. Jadi kemudian skapingnya dan nanti beberapa kuesioner pertanyaan ada di lampiran PKS tentang survei dan double di aplikasi juga, jadi bukan manual yang kita sudah ke basicnya. Paling yang di pertanyaan itu mungkin disederhanakan ya. Ben gampang dipahami sih. Kalau bahasa yang nggak tapi kadang-kadang malah kalau kelas udah timnya kan itu jadi bingung ya. kekamban oleh benar. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali sing jadi poin penting untuk BPD kan ikut mensosialisasikan. Nah, sosialisasi ini berarti kan ya utamanya sih memberi pengaduan terhadap masyarakat bahwa desa sudah mempunyai perkades tentang survei kepuasan masyarakat dan lain-lainnya tadi ya. Nah, tapi terkait dengan apa namanya proses daripada survei itu sendiri kan mungkin perlu disampaikan apa? Ya, jadi nanti suatu saat akan ada tim survei. Silakan dijawab dengan. Jadi kalau ada orang survei entah dari siapa saja, ditanyakan dulu surat tugasnya, baru dengan bisa menjawab. Soalnya bukan tiba-tiba survei dari partai dan sebagainya kan, konyol lah dikira survei dari desa malah. Jadi tetap surat tugas sama. Iya, dan disampaikan pada saat sosialisasi. Misalnya, tak polisi survei jawablah sesuai dengan keadaan. Aja rumah. Misalnya Riko kalau paksain dan sebagainya kurang apik dan sebagainya. Jadi silakan bebas, tidak harus baik semua. Jelek juga nggak apa-apa karena kalau ada muncul kritikan atau survei yang jelek akan untuk membangun perangkat desanya di pelayanan ditingkatkan. Karena ini mungkin kan jangan apa seamane, tapi jangan ya sekali-kali maksudnya dicampuri dengan kebencian apa ini profesional apa karena jaga personal lah itu yang nanti yang membahayakan. Kalau memang kinerjanya perangkat desa atau pemerintah desa memang kurang apa ya itu kritik memang penting karena untuk ini kelemahannya di mana. Tapi catatannya ya gue bukan karena orang seneng karo anu malah akhirnya jadi macam-macam sih kan itu gue lah kampung saya mungkin seperti itu masih mengaitkan seseorang. Benar jadi tingkat menjawabnya dikaitkan misalnya ini surveinya sedang di posisi pelayanan nih misalnya pelayanan Pak Said karena nggak suka dengan Pak Said nanti bagus ngapa itu nanti profesional nanti kalau muncul seperti itu si petugas survei nanti harus dibekali pembinaan atau pembekalan terkait itu. Nah kalau masa nih gue contohnya apa? Karena bingung gitu ya di anu terus. Misalnya kalau ada menemukan kecurigaan wah ini usaha profesional dalam menjawab dan sebagainya nanti si tim survei harus mengarahkan ditanya ulang misalnya loh memang pada saat pelayanan dimintai uang pak iya duit misalnya kan terus loh emang saya anu polisi persyaratan apa kan kayak ngomong gawe di kampung saya seperti misalnya gawe akte di duit saya tahu oh uang itu uang dengan kan misalnya kan legalisasi KUA jadi iya memberikan tapi kemungkinan yang muncul juga biasa adalah kerikan dari minggu tapi dengan syarat setelah minggu malah itu menjadi gejolak di kampung saya sebenarnya kan pokok pertanyaannya kan sudah diolah dulu dan tim surveinya juga nanti sudah diberi pemahaman terkait dengan pertanyaan itu ya jadi bohongan bukan dari survei masuk ke kampung iya bisa pertanyaannya tentang pelayanan malah cerita masalah ayamannya di order kita soalnya membawa singkat kan dari bawah nah ini contohnya bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya misalnya tanya-tanya kan seputar ini
sesuai, kurang sesuai, sesuai dan sebagainya. Nah, jadi